mewujudkan kasih Kristus. Jadi dalam setiap landasan pekerjaan kita harus ada landasan firman Tuhannya, sehingga untuk dan atas dasar itulah kita bekerja. Nah tadi kalau Bu Mirna mengatakan Bapak inilah yang pertama mendengar saya, ya karena saya berpegang pada firman Tuhan, tidak aku kenal satupun di antara kalian pada waktu itu. Betul ya? Yang aku kenal hanya bereku si aja. Kalau itu kenal, kemudian si Teti karena tetangga saya, kemudian si Johnson di belakang kantor saya, kan gitu. Yang lain-lain belum saya kenal. Akhirnya oleh aspirasi itu, kami punya rumah aspirasi Bapak Ibu. Teman-teman kita ini ada dari luar kota? Yang hadir? Lampung ya? Oh Lampung. Kami sering berkunjung ke Lampung. Dan banyak gereja-gereja di sana juga yang kami berkati. Terakhir yang kami berkati adalah gereja HKBP yang ada di Natal. Ada juga gereja GKPS di Jalan Soekarno-Hatta. Kalau kalian tahu, kami sering ke sana. Ya. Ayo Pak. Di sini aja Pak. Ya, silakan. Nah, pada waktu itu sebetulnya kegalauan daripada teman-teman ini adalah ketika menyampaikan aspirasi formasi untuk 2021 itu tidak ada untuk guru-guru agama Kristen. Dan tidak ada peluang bagi kami untuk menjadi P3K jikalau formasi tidak dibuka. Nah, saya kan tidak terlalu tahu ada sistem-sistem yang sudah ada di Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Tetapi oleh karena kepentingan kita bahwa guru-guru agama Kristen di DKI Jakarta sangat penting, maka saya membuka hati dan membuka telinga untuk mendengarkan aspirasi itu. Lalu saya mencoba berkomunikasi dengan teman saya yang ada di DPR RI. Saya sambungkan juga teman-teman pada waktu itu berbicara apa sebetulnya yang membuat formasi itu tidak ada untuk DKI Jakarta dan tidak terbuka untuk P3K. Ternyata setelah banyak menggali informasi, ada dua hal, ada dua unit paling tidak yang bertanggung jawab terhadap kepentingan guru-guru agama Kristen ini. Satu yang dikelola oleh Kementerian Agama, dan satu lagi yang untuk sekolah-sekolah negeri dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah dua inilah yang beberapa teman menginformasikan, oleh karena kami mengajar di sekolah negeri, maka kepentingannya adalah ke Kementerian Agama, ke Kementerian Pendidikan. Nah, sedangkan yang dikelola oleh Kementerian Agama itu adalah yang di sekolah-sekolah yayasan Kristen dan lain sebagainya, yang non negeri. Lalu saya tangkap, berarti mesti ada dong sinergi di antara kedua kementerian ini, di mana ada informasi juga dan memang begitu, sertifikasinya justru datang dari Kementerian Agama. Oh, ada semacam apa ya? Kita lihat ini tumpang tindih, disfungsi atau seperti apa. Lalu kita pelajari itu, kita pelajari peraturan-peraturannya. Nah, inti kepentingan dari guru-guru agama Kristen pada waktu itu adalah supaya dia dibuka formasinya oleh pemerintah daerah, karena urusan pendidikan ini kan sudah menjadi urusan pemerintah daerah sesuai Undang-Undang 23. Lalu saya kasih tahu kepada teman-teman Abraham dan kawan-kawan, sebaiknya begini saja, kalian buat surat kepada saya, lalu saya akan membicarakan dengan pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur. Surat itu dibuat, lalu saya isi kepada Ibu Nahdiana sebagai kepala dinas, dan terakhir teman-teman sudah mendapat suratnya ya, sudah kita bagi waktu pertemuan terakhir. Dari penjelasan pemerintah daerah itu, apalagi yang menurut teman-teman guru agama Kristen untuk DKI Jakarta yang masih perlu kita
siasati, masih perlu kita sempurnakan. Karena kemarin informasi kalau nggak salah sudah dibuka formasi untuk 2022 sekitar 376 formasi. Dengan surat kita itu resmi pemerintah daerah bersurat kepada pemerintah pusat akan membuka formasi 376 kalau nggak salah. Nah, saya tidak terlalu berkepentingan kepada jumlah itu. Meskipun goals akhirnya adalah jumlah formasi, tetapi paling tidak sekarang sudah kita lihat dengan aspirasi yang sudah kita sampaikan ke Pak Gubernur, formasi untuk kita sudah resmi dibuka. Nah, dari 376 itu nanti berapalah itu untuk kita? Ini yang harus kita perjuangkan ke depan, ya. Nah, inilah mungkin topik diskusi kita dengan kata jumlah sekolah, kebutuhan guru di setiap sekolah dikalikan seluruh sekolah yang ada di DKI sesungguhnya berapa. Maka saya mendorong Forbupaki supaya membuat analisa kebutuhan guru agama Kristen. Ini goalsnya ya. Goalsnya kita adalah pada pertemuan ini Forum Guru Agama Kristen DKI Jakarta membuat analisa kebutuhan guru untuk seluruh sekolah yang ada di DKI Jakarta. Setiap ketua wilayah Timur Jakarta dan Jakarta Timur, Barat, Utara, Selatan, Pulau Seribu. Sekarang meskipun ada data dari pemerintah, disudinkan data ini ada. Tapi kalian harus punya analisa kebutuhan guru agama Kristen. Secara resmi nanti ini kalian sampaikan ke saya. Lalu kami diskusikan dengan pemerintah daerah supaya secara proporsional. Ingat itu ya. Supaya secara proporsional formasi itu bisa dialokasikan buat kita. Ini goalsnya ya. Udah ya, ingat ya. Semuanya nanti membuat analisa itu, lalu itu akan kami diskusikan kepada pemerintah daerah supaya dikeluarkan kebijakan nanti secara proporsional. Formasi yang tersedia, tentu formasi ini kan mereka buat seperti itu, ada constraint-nya, ada faktor pembatasnya, ketersediaan anggaran, ya. Namun demikian, dari formasi yang ada itu secara proporsional akan teralokasi buat kita. Paham ya? Berdasarkan analisa kebutuhan itu. Itulah yang saya harapkan nanti di dalam rekomendasi Pak Abraham. Karena ini kan kita organisasi. Hasil ini namanya kongres ya. Kongres itu mengeluarkan rekomendasi. Secara organisasi, kongres itu berhak menyuarakan. Lalu jembatannya adalah kami sebagai lembaga legislatif untuk disambungkan kepada pemerintah daerah. Saya berharap nanti di setiap provinsi-provinsi, terutama kalau kita katakan ada zona putih, ada zona non putih gitu ya. Kalau zona putih di basis-basis Kristen memang ini sudah sangat, pelayanan ini sudah sangat bagus. Tapi di daerah-daerah yang belum, yang dimana kita komposisinya sangat sedikit, ini harus kita aspirasikan. Saya mendorong seluruh DPW hal yang sama dilakukan ya. Suatu ketika nanti saya akan datang ke sana, ke tempat sana, lalu beraudiensi dengan kepala daerah yang bersangkutan, ya kita pimpin selaku Dewan Pembina, kita jembatani supaya kalian bisa diterima beraudiensi dengan bupati, wali kota, gubernur. Lalu kebijakan yang sama di setiap daerah itu nanti, jikalau pemerintah daerah sudah memohon kepada pemerintah pusat untuk supaya dibuka formasi untuk guru-guru agama Kristen, kebijakan pemerintah daerah secara proporsional. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi bukan hanya DKI Jakarta yang membuat ini teman-teman, saudara-saudaraku ya. Seluruh pengurus yang sudah terbentuk, buatkan segera analisis kebutuhan guru agama Kristen sesuai dengan jumlah sekolah yang ada, sesuai dengan jumlah murid yang ada. Yang efektif mungkin misalnya faktornya adalah 1 guru 30 siswa. Misalnya itu faktornya ya. Nah, silakan itu nanti datang dibuatkan lalu jadi rekomendasi. Saya kira itu pengantar dari saya. Mari kita coba diskusi ya supaya ada dialogis ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih Bapak Manuara.
Ya, teman-teman sekalian, jumlah sekolah negeri mulai dari Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Timur di DKI Jakarta lebih tepatnya adalah 2057 sekolah negeri. Dengan jumlah sebesar itu, sekolah negeri untuk SD adalah jumlah yang terbesar. SD adalah yang terbesar, yang kedua terbesar adalah SMP, lalu SMA. Nah, kemarin Bapak waktu kami ketemu dengan PKD, ternyata ada sebuah koordinasi yang mereka buat bahwa guru agama diharapkan, satu guru agama bisa mengajar 2 atau 3 sekolah. Karena yang sedikit, sehingga diharapkan presentasi kebutuhan gurunya tidak terbesar, khusus buat agama Kristen.